to me, happy birthday to me. Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Sorry bro, ntar gue kena copyright. Yang tidak tahu itu adalah lagu Bass Boy, BASBOI, yang saya temukan saja nyari-nyari. Lagi dengerin, lagi pengen denger hip hop Indonesia gitu, tiba-tiba berapa minggu lalu di Spotify terus ada ini Bass Boy, terus lucu juga lagunya. Baru tahu saya banyak kurang update sama artis-artis sekarang. Minggu lalu isinya bersama Bang Abdel. Sorry suara kesek-kesek itu. Jadi kan gue punya jadi kan alat gue ini kan Zoom H1, itu adalah kasta Zoom yang paling bawah lah. Kalau tahu Zoom tuh merek alat-alat perekam. Jadi colokan dia tuh cuma satu untuk mic dan untuk headphone. Jack 3,5 mm nya TRS, baru paham TRS. Nah untuk menyiasati kalau untuk ngobrol berdua bertiga gitu, gue punya satu colokan clip on. Mic clip on tuh kalau yang nggak tahu, yang mic yang kecil yang pakai kabel yang bisa dijepit di baju, bisa buat kalau acara TV, kalau film gitu. Jadi gue punya untuk waktu itu gue nemu tuh dicolok sekali cabang 2 micnya. Nah itu kan sebenarnya emang bener sih kata Bang Abdel, itu kan diada-adain lah kayak gitu. Selama ini awet, mereknya Comica. Selama ini awet, alhamdulillah. Baru kemarin itu emang tuh jarang dipakai sih, karena kan gue seperti kalian tahu kan saya seringnya sendirian begini dengan kalau nggak clip on atau nggak kayak gini langsung ke mic zoomnya. Kemarin tuh sekali-kali dipakai kerasa kerusuk, ternyata satu doang kerasa kerusuk, yang satu lagi enggak. Terus akhirnya gue cek lagi, bener emang satu, akhirnya gue gunting. Jadi gue gunting satu, yang satu masih bagus, masih baik-baik aja. Walhasil jadi sekarang gue punya mic clip on untuk sendiri, punya 2 jadinya. Dan secara dari segi suara bagusan yang Comica dibanding yang biasa gue pakai di mobil tuh. Kayaknya gue nggak mau pakai itu lagi dah. Itu emang murah sih, itu kayak cuma 15.000 yang gue pakai yang biasa di mobil tuh. Tapi emang dia suaranya lebih kecil dibanding yang Comica. Yang Comica walaupun ditinggal satu nih, tapi dia lebih oke lah dibanding suara. Maksudnya dengan volume zoomnya yang sama, suara yang dihasilkan lebih besar dan lebih bulat lah, lebih bagus. Jadi kayaknya yang satu tuh gue simpen aja lah buat cadangan. Yang jadi pakai yang Comica. Tadi gue pengen, akhirnya gue beli ini nih, Rode untuk percabangan lah, biar micnya bisa 2. Sebenarnya ini untuk handphone sih, untuk smartphone, karena dia colokannya TRRS. Tapi gue beli juga Rode converter. Gila, gue untuk podcast ini tuh gue modalin diri gue sendiri. Lumayan nih, Rode sekarang gue beli nih biar agak ada bermerek dan insya Allah lebih aman. Tapi sekarang gue jadi mic cuma punya 2. Jadi gue gak bisa kalau mau bikin bertiga kayak biasa sama Anyun sama Gusman. Nanti kalau mau bikin lagi harus gue akalin lagi nih. Enggak, karena cuma ada 2 nih sekarang micnya. Ya bisa lah, nanti gampang saya akalin. Begindang. Jadi semoga nanti aman-aman aja, gak ada kerasa kerusuk lagi. Tadinya pengen beli sekalian mic clip onnya Rode satu lah. Tapi satu 700.000, 800.000, apa mahal juga ya Rode ya. Pengen Boya, tapi Boya kayak nanggung. Pengen Rode kemahalan, apalagi Sennheiser. Ya gini lah, nanggung ntar lah kalau udah ada permodalan, ada kerjaan dari podcast, nah ntar uangnya buat diputar lagi di invest alat yang bagusan. Tapi kalau untuk di rumah, untuk sendiri mah lebih bagus kayak gini, langsung ke mic Rodenya, ya nggak? Sekarang berarti sudah episode ke 101. 101 bro, gile. Pain lagi nih gue gini nih. Gue pengen, ya walaupun udah dibahas jutaan kali dari kemarin, tapi untuk gue udah ngomongin aja merinding lagi gue kepada kakak Gracia Poli dan kakak Priani Rahayu dan semua atlet yang ikut di rombongan Olimpiade. Saya kasih salut tertinggi dari diri ini untuk kepada kalian semua yang dapat medali, yang nggak dapat, yang
Udah, anjing lu udah tanding di Olimpiade aja udah wow sih menurut gue. Lolos kualifikasi lu masuk Olimpiade kayaknya udah ya udahlah gitu. Apalagi dapat medali, apalagi dapat emas, apalagi nggak sekedar dapat emas, mereka berdua mecahin rekor. Gracia Poli jadi perempuan tertua yang dapat medali di Olimpiade kali ini, jadi medali pertama Indonesia buat women's double sepanjang sejarah, bikin Indonesia jadi lengkap medali emasnya di badminton. Wow, gua nonton juga. Sebelumnya yang nonton Sini Suka juga waktu dia walaupun kalah sama yang Denmark itu, tapi tetap aja nontonnya juga gregetan. Orang kok jago-jago banget ya. Terutama yang gue salut masih banyak orang yang mau jadi atlet di negara ini. Seperti yang kita ketahui kan ya, seperti inilah negara kita kan, mau jadi atlet pun kalau jago juga baru didukung pas udah kelihatan prestasinya. Pas udah dapet emas gini barulah semua ikut nyelamatin, semua ikut apalah, pengen paling habis ini juga pada pengen ngajak ke podcastnya siapa, gue yakin lah pengen diundang ke TV mana. Cuma pas dulunya lagi berjuang lagi apa, mungkin gak sebanyak ini yang bantu. Itulah udah biasa di negara ini. Gue yakin juga duit buat latihannya atau apa arenanya nggak semumpuni yang lain gitu. Lu lihat sendiri kayak Cina gitu, itu kan pelatihannya. Tapi Cina emang gila sih, dia kayaknya dari umur 5 tahun udah di grooming jadi atlet, dan itu walaupun hasilnya gila juga, cuma kayaknya gak gitu-gitu amat harusnya. Cuma paling gak kan ada tempat yang bagus lah untuk latihan. Ini orang-orang latihan yang gak sebagus, mungkin gak sebagus negara lain aja bisa prestasinya gini. Yang weightlifter lah, yang panahan lah di Indonesia. Apalagi kalau di punya fasilitas, dan mungkin selain fasilitas ini kali ya, apa namanya, kurikulum latihannya oke, gila nih orang-orang ini. Ngeri gue. Ini kemarin nih betul gue hari Selasa ya ininya bikin podcastnya. Kemarin aja merinding gue ngomongin, lihat foto-fotonya aja masih merinding gue hari ini. Padahal udah dari kemarin. Apa rasanya jadi legenda ya? Apa rasanya lu dikeprokin satu negara, lebih lagi dikeprokin satu dunia mungkin. Fans mereka itu gak cuma dari Indonesia, mereka udah mendunia banyak. Gue lihat juga ada atlet-atlet dari negara lain yang mendukung dia gitu. Apalagi Gracia kan udah 33 tahun kalau gak salah, udah berapa kali, udah puluhan kali ikut kompetisi internasional, jadi udah banyak temen di dunia internasional juga. Wah, lu yang nyemangatin. Aduh, merinding gua. Kemarin mah si Anthony Sini Suka menang ya lawan yang Denmark itu. Gue jadi lupa deh yang kemarin gue tonton. Itulah pokoknya yang apa namanya, pukulan terakhirnya tuh cocok banget untuk jadi apa namanya, game point. Yang pas Sini Suka lawan Antonsen itu. Berarti gue nonton yang itu, yang setelahnya gue nonton yang kalah dan akhirnya jadi lawan Kevin Gordon. Kalau Kevin Gordon juga apa ya, si Olimpiade tuh kayaknya selalu ada munculin cerita-cerita kayak Kevin Gordon gitu, umur 34 dari Guatemala, latihan seadanya, nomor 59 dunia tapi bisa sampai semifinal. Selalu ada cerita-cerita kayak gitu di Olimpiade. Ada yang share gold, ada yang Filipin tuh yang weightlifter yang cewek, kalau lu lihat itu emas pertama, medali pertama bahkan untuk Filipin dalam sepanjang sejarah negaranya. Coba lu bayangin, dia dapat medali emas, senengnya kayak apa coba. Itu atlet-atlet terbaik di dunia ngumpul di satu negara, mungkin orang-orang paling fit sedunia. Kalau
Gue jadi ingat di podcast seminggu kan dibahas tuh orang-orang paling fit. Mungkin mereka gengsi kali ya kalau nggak berotot dilihat yang lain. Ya bener sih. Dan beruntungnya menurut gue, senengnya Olimpiade di tahun sekarang nih kan udah ada smartphone dan lain-lain ya. Jadi di TikTok gue sering banget lewat di FYP gue tuh atlet-atlet yang lagi di sana. Ada yang nyeritain tentang kamarnya kayak tentang wisma atletnya gitu, ceritain ya segala macamnya. Tapi yang seru tuh ada yang satu yang baru lewat tuh, jadi dia di balkon wisma atlet dia, terus dia videoin ke bawah gitu kayak ada atlet voli lagi latihan di lapangan, ada yang lagi nonjok-nonjok kayaknya atlet bela diri gitu. Kayak bayangin lo disekelilingi oleh orang-orang paling hebat di bidang olahraganya masing-masing lagi latih. Kocak ya. Dan pertemanannya sih yang lo lihat kan, yang habis Apriani sama Gracia menang di podium ya, mereka foto-fotoan bareng aja. Menurut gue itu yang susah dari atlet, yaitu adalah pelatihan mental. Itu main di mental sih menurut gue, di mana lu bisa membedakan tunggu bro, ini stand mic-nya copot. Gimana lu bisa membedakan rivalitas itu di lapangan aja. Setelahnya udah nggak usah baper, nggak usah sebel gitu, nggak usah, ya udah lu berteman tapi sorry, di lapangannya kita harus saling bertanding nih. Lu itu lawan gua tapi lu bukan musuh gitu, tapi lu lawan kalau kita lagi tanding kayak gitu. Susah menurut gua, apalagi kalau terutama di olahraga bela diri ya gitu. Susah untuk tidak emosi. Kan gue pernah ya ekskul jujitsu dulu waktu SMA, pernah ikut tanding sekali juga antara SMA. Yang susah kalau lagi fight itu ya, kalau lagi berantem pas latihan aja, nggak usah pas tanding, adalah jangan emosi gitu. Ini gue bukan lagi mau bunuh dia gitu, ini gue lagi mau ngalahin aja dengan cara yang udah pernah gue pelajari. Gue bukan mau bunuh dia sampai pukulin sampai mati, kan nggak gitu. Gue cuma pengen gimana tapi untuk emosinya tuh diatur sehingga nggak emosi yang mendidih banget, dan setelah selesainya udah aja salaman, ya sorry tadi gini gitu. Susah tau kalau lu yang pernah tanding. Lu lihat makanya kenapa kalau tanding bola lah paling gampang di Indonesia, paling kelihatan rivalitasnya. Di luar lapangan pun sampai ada, aduh udahlah itu gak usah diomongin lah, ada yang mati antar klub, antar supporter. Harusnya nggak sampai gitu sih, itu nggak pantas nyawa mati karena itu doang. Atau kalau lu pas SMA suka tanding antara sekolah, lu lihat kan betapa fans basketnya, pas lagi tanding ejek-ejekan, pas udahannya suka berantem. Nah itu menurut gua tuh mental yang susah tuh, yang susah harus dibangun mental pemain dan penontonnya juga sih. Kalau harus menyadari kalau ini udah nih rivalitasnya di lapangan aja, seluarnya mereka baik-baik aja, sama kayak politik lah di Indonesia. Kayak gitu kan, kebanyakan kelihatannya doang di ini berantem, tapi kalau itu kan tai kalau politik. Kayak gitu sih, makanya gue salut banget sama atlet-atlet yang orang-orang yang masih mau jadi atlet di negara ini, di luar semua kekacrutan. Lu pasti udah sering dapat cerita, gue pun punya teman-teman yang mantan atlet pun dapat cerita lah, duit dari atas berapa turun ke mereka berapa, dijanjiin digaji segini sampai ke mereka berapa. Bahkan ada teman gue yang seleksi ke kejuaraan nasional tertentu nih, dia udah peringkat 2 nih, berarti kan harusnya udah masuk ke kejuaraan nasional ini. Ternyata pas pengumuman yang masuk ke kejuaraan itu dia nggak masuk. Bahkan yang masuk itu nggak ikut seleksi, tapi namanya tiba-tiba masuk, keterima. Kayak kemarin kasus yang apa sih, Bintara itu ya, yang masuk polisi, kayak gitulah kurlep. Itu udah hal yang sangat jamak terjadi sih dalam hal apapun ya, tapi ini gue ngomongin soal olahraga terutama, itu udah sering lah. Duit dari atas berapa turun ke bawah berapa, yang kasihan siapa? Atletnya kan. Sementara ini yang atas-atasnya iya gue dapat dipotong, ini potong, ini atlet kasih hotel murah aja, atlet gitu. Terus atletnya masih berprestasi, gimana? Masa diri lu sebagai pemangku kebijakan yang gitu nggak ada tergerak sedikit nurani hati lu, nggak ada malu gitu, kayak anjing nih duitnya gue tilep tapi dia tetap prestasi. Malu sih gue harusnya kalau jadi lu pada itu. Masa nggak malu? Hah? Bisa nggak malu gitu lu misalnya buat makan atletnya lu potong, hotelnya lu potong,
gaji dia bulanannya lu potong, tapi dia masih berprestasi. Malu dong harusnya. Hah? Makanya gue salut banget sama yang masih mau jadi atlet di negara ini, terutama gue sesalut-salutnya sama semua yang, gue pengen nyebutin semua yang ada di kontingen Indonesia di manapun, di Asian Games kayak apalagi di Olimpiade nih ya, juara dunia, mau yang nggak dapet, salut gue malu. Selain nama salut sama atletnya, gue salut sama orang tua atletnya yang mau, ya pasti mereka juga udah tahu lah kondisi olahragawan di Indonesia kayak apa, tapi yang masih mau mendukung anaknya, masih mau bolehin anaknya latihan, masih mau support terus anaknya. Gue salut sih sama si atletnya dan orang tua yang mau kayak gitu. Apalagi setelah lihat kayak baca-baca lagi ceritain soal Gracia, soal Apriani, kayak makin emang udah deserve lah, they really deserve it. Kayak ya pasti udah pada baca lah kayak Gracia kan dari lama ganti-ganti pasangan sampai dapet si Apriani nih yang 10 tahun di bawah kalau nggak salah ya, 10 tahun di bawah dia, akhirnya kebentuk dapat pasangan ini, saling bantu sampai sekarang bisa kayak gini. Gimana mereka nih nggak diunggulin? Gue baru tahu ternyata mereka nggak diunggulin di Olimpiade ini. Padahal ada nama Gracia Poli. Ingatan gue tuh nonton bulu tangkis di TV itu kayaknya pas udah zaman Rexy Ricky deh. Ingatan gue masih kecil nonton di TV di ruang tengah bareng-bareng keluarga, gimana senengnya kami saat pada juara terus nonton. Yang masih inget di bayangan gue ya, olahraga tuh sebenarnya segitunya di kita, apalagi yang berprestasi gitu. Yang nggak berprestasi aja kayak sepak bola. Kalau sepak bola kan karena populer aja olahraganya, tapi nggak ada prestasinya. Gue aja nonton beberapa kali di stadion di Senayan waktu dulu tuh, berapa kali kalau ada timnas main gue nonton. Ingatan gue di TV mensorak-soraki bulu tangkis Rexy Ricky, pas Markis Kido almarhum, pas Hendrawan, Taufik Hidayat tentu, pas Sony Dwi Kuncoro, Simon ada ya, Simon Santoso kalau nggak salah, pas Susi Susanti tuh masih nggak ya, gue udah tersadar belumnya sebagai manusia dan nonton TV gitu ada Susi Susanti, gue lupa deh, kayaknya udah enggak deh eranya Susi Susanti, apa masih ya? Lupa gue, apa inget lah Rexy Ricky, Hendrawan, Hendra Setiawan juga mirip-mirip namanya ya. Pas Tontowi juga udah, Tontowi malah gak terlalu ngikutin kayaknya. Pas ini Butet, Liliana Natsir, siapa sih yang ganda cewek tuh? Gue googling dulu dah, lupa gue. Oh Tontowi sama Butet. Nah ya benar, Tontowi sama Butet. Butet itu Liliana Natsir kan? Nah ya benar. Gue googling dulu. Main bulu tangkis campuran merebut perak Olimpiade Beijing ganda campuran bersama Nova Widianto. Terus emas bersama Tontowi. Butet tuh emang campuran terus ya, bukan nggak pernah ganda putri ya? Apa pernah? Emang sama Tontowi terus. Tontowi gue pernah ketemu sekali tuh, syuting Kompas TV. Tinggi orangnya. Owi. Oh iya benar-benar ganda campuran. Salut gua. Minion, Kevin dan itu Marcus walaupun nggak juara tapi juga tetap mantep lah. Semua orang udah tahu kiprahnya Minion lah. Itulah gue salut buat yang masih menjadi atlet sekarang gitu. Kalau kalian ada yang jadi atlet, gue juga tetap salut sama kalian. Dan atlet-atlet gini nih yang bertanding, mau juara mau enggak, kayak apalagi yang juara gitu, ini pasti menginspirasi yang lain gitu yang nonton
untuk pengen jadi atlet juga si anaknya nih, si orangnya. Dan mungkin melihat orang-orang tua jadi melihat, oh anak gue pengen bisa mensupport anak-anaknya jadi kayak gitu. Makanya kayak gue bilang nih, kalau misalnya kita nggak usah harus nyari kerja, harus apa, kayak sih akan lebih banyak lagi atlet-atlet jago yang udah gue cuma pengen main badminton doang gitu, atau pengen weightlifting aja udah. Pasti banyak banget yang terinspirasi itu sama Mas Eko Yuli, apalagi ceritanya yang cuma latihan seadanya bisa sampai segininya sekarang. Yang kemarin siapa yang 87, kelas 87 cewek, Mbak Nurul Akmal kalau nggak salah namanya. Gue lihat gue kan baru nge-gym kan akhir 2018 ya. Setelah nge-gym terus kan gue juga jadi kalau ngeliat atlet weightlifting ya kan, gue belajar juga lah tuh clean and jerk, clean and jerk gitu cara ngangkatnya. Tapi tentu tidak seberat mereka dong, nggak bisa saya ngangkat 177 kilo gitu, tentu tidak bisa dong. Apalagi Mbak Nurul itu kan total angkatannya kalau nggak salah 200 berapa gitu. Gue pertama kali lihat mereka tuh yang salah, emang gue perhatiin pertama tangannya. Gue ngeliat kok atlet-atlet weightlifting kok bisa ngangkat berat, tapi kok tangannya bukan yang berotot gede banget gitu ya di bagian tangan gitu, kok bukan yang, dan badannya tuh bukan yang otot semua sampai wah kayak apa namanya binaraga. Kalau binaraga sih emang fokus digedein otot ya. Kenapa nggak kayak gitu kalau gue lihat. Ternyata pas gue nonton pas mereka clean and jerk ya, gue selalu ketuker mana yang snatch mana yang clean and jerk deh. Coba saya googling lagi ya. Yang pakai jongkok dulu tuh apa? Clean kan? Clean and jerk. Satu lagi snatch. Sorry ya, gue gini lah kalau bikin podcast nggak riset dulu. Snatch. Biar gue kalau pengen cerita, jadi gue jelas maksud gue tuh apa gitu. Oh, snatch berarti yang gue maksud, yang ada jongkoknya tuh. Pas saya nonton kemarin pas snatch kan dari bawah tangannya lurus ke atas kan, terus barbelnya di atas, terus jongkok posisinya kan. Habis jongkok terus tangannya tetap di atas, terus naik kakinya pelan-pelan ke atas. Barulah saya di situ menyadari bahwa yang besar memang bukan tangan ya, tapi pahanya. Coba lu lihat pahanya weightlifter paha, terus glutes, apa sih glutes tuh, area pantat gitu, ke belakang ke samping, pahanya ototnya tuh lebar banget kayak pahanya Chun-Li. Lu tau Chun-Li itu nggak? Chun-Li Street Fighter kayak gitu pahanya tuh. Gue baru nyadarin, oh di sini nih sebenarnya nih kekuatan utama, apalagi pas snatch ya. Dan plus gue nge-gym, jadi gue tau lah rasa sakitnya paha saat squat, saat back squat, saat front squat, saat gaya snatch kayak gitu. Dan dia naik pelan-pelan hanya mendorong dari kaki, paha, dan apa namanya betis gitu, terus ngangkat gitu, apa namanya si barbelnya. Pas dari situ gue langsung anjing, ini dia nih, itu dia yang besarnya tuh, lebih besarnya.
Ya tentu tangannya juga gede-gede dong kalau lu perhatiin, tapi itu tuh core tubuh tuh kan dari perut ke bawah tuh kan core tubuh tuh sampai lutut kalau nggak salah tuh, itu kan core-nya tuh. Kalau itu udah kuat tuh, lu bisa nyimbangin badan, lu ngelakuin apapun tuh bisa kuat dan bisa seimbang, nggak geter gitu. Yang susah tuh kan memang melatih core. Nah, itu tuh pas gue liat dia naik gitu, anjing, di situ dia tuh kekuatan utamanya. Fuck. Kuat banget. Kalau lu nge-gym juga lu pasti tahu paling males tuh kan orang leg day. Itu adalah hari dimana latihan kaki aja, lower body. Kalau cewek kan lebih sering kayaknya latihan lower body karena mungkin lebih seneng membentuk pantat, paha kayak gitu kan. Kalau cowok sebenarnya, kalau gue pribadi sih ya semua aja sih, badan dan tangan. Toh gue nge-gym bukan untuk membentuk badan tertentu, tapi pengen menyeimbangkan hidup aja gitu biar sehat, biar ada olahraganya. Tapi ya itu leg day itu emang paling busuk. Kayak kalau hari ini kaki latihannya, aduh anjing kaki gitu, kayak udah paling Tapi gue ngeliat weightlifter salut. Saya tahu itu berat sekali. Gue seberat-beratnya, tapi gue juga nggak pernah weightlifting sih. Paling kan gue bench press, deadlift, yang gitu-gitu kan. Udah salut lah pokoknya kalian-kalian yang menjadi atlet, mantap sekali. Nah, udah baca emailnya. Udah gue buka belum ya emailnya, ntar ya guys. Kuat bener pahanya itu. Kok lock out? Oh, gue kemarin langsung pengen main badminton gak sih? Gue langsung pengen loh. Gue sebelum PPKM tuh lumayan rutin lah main badminton, seminggu sekali. Kalau nge-gym gue mungkin bisa seminggu 2-3 kali lah. Kadang lebih. Ya kadang 4 kali nge-gym. Tapi kalau badminton seminggu sekali lah ada. Semenjak PPKM ini belum ada badminton lagi gue. Nah, terus gara-gara lihat Olimpiade langsung jadi pengen badminton lagi, sumpah. Pasti lu juga jadi pengen badminton. Nah itu kan menginspirasi orang-orang jadi pengen berolahraga. Ya walaupun banyak juga yang pasti akan musiman, tapi nggak ada masalah lah mau musiman kalau itu baik, nggak apa-apa kan. Nggak enak musim begal gitu, misalnya musim bunuh orang ya itu nggak enak. Kalau musim badminton ya biarin aja, musim sepedaan biarin aja. Tapi dari sebelum Olimpiade pun, karena gue udah rutin badminton, gue tuh udah pengen ganti raket baru, karena gue raket nggak tahu raket punya siapa di rumah, yang gue pakai aja. Malah teman gue udah mulai ngajakin beli sepatu badminton. Tapi ntar dipakainya seminggu sekali ya. Gue selalu pakai sepatu olahraga biasa. Pengen badminton lagi. Oke. Email dari Juli tanggal 11. Orang tua. Subjeknya tuanya dalam tanda petik. Yo Bang Gil, gua nggak mau minta maaf karena tulisan yang nggak rapi atau panjang atau apa, salah sendiri mau nerima email pendengar. Kenalin aku D dan udah dengerin podcast Biar Lega dari sejak ada 3 episode, mantap. Sebenarnya aku gak ada niatan nulis email, tapi ya cuma mau tahu aja pendapat Bang Gil tentang problema yang baru-baru ini aku alami. Jadi kan aku anak nomor 2 dari 3 bersaudara, umurku menjelang 23 dan sekarang merintis pet shop. Nah pet shop itu buat topeng doang karena pasca merantau dulu ke Jepang, terus pulang dan 3 bulan di rumah emak ngomel-ngomel katanya suruh kerja atau cari kegiatan daripada di rumah main game terus. Nah, problema dimulai di sini. Aku kan juga nulis artikel dan trading dan hasilnya lumayan bisa buat hidup karena emak gue memandang gue sebagai pengangguran dan beban. Akhirnya ya cekcok tuh.
Stigma kolot masih dipegang teguh. Gue sebagai anak kadang mikir nggak mau durhaka, mau nurut, tapi dengan adanya kerjaan in real life ini membuat produktivitas online menurun. Biasanya riset-riset baca sana-sini sekarang terhambat, alhasil profit nurun dan memicu masalah baru. Nah, emak tuh maunya aku ngerti dia butuh apa dan nurut terus. Dan aku nggak mau karena nurut sama ortu tak selalu bagus buat aku. Suruh ginilah itulah, main malam pun diungkit-ungkit baru-baru ini. Padahal aku cari relasi. Dianya berpendapat kalau keluar malam itu gambaran orang berandal. Bangsat emang, padahal relasi bisa jadi jalan uang. BTW kadang dapat job foto juga di nongkrong. Setuju saya, relasi juga jalan uang, jalan rezeki. Belum kalau lagi baik terus ngomongin nikah. Jijik. Terlebih bapak orangnya pelit sama emak. Kalau sama anak humble banget. Kakak aku cari kandang kucing, dia buatin sendiri pakai modal uang rumah, pakai tenaga sendiri. Rela nggak kerja 2 hari cuma demi anak. Kalau demi emak mungkin nggak mau tuh. Kalau menurutku ortu itu kan milih punya anak, ya tanggung jawab dong besarin anak, urusin, jangan minta anak ngebahagiain atau kasih timbal balik. Kalau dapet ya syukur, kalau enggak ya jangan nuntut. Dan untuk anak nih, kalau kamu sampai hati bila punya ortu gimana? Dan untuk anak nih, kalau kamu sampai hati bila punya ortu beban di mana malah menghambat kamu mau maju atau nuntut kamu buat bikin mereka bangga atau bahagia, nggak usah digubris, maju aja asal kalian berhasil. Kalau maju dan tidak berhasil ya berarti ortu kalian bener, lu yang salah. Nah, gue jadi mikirnya sih gitu. Habis ini niatnya bangun rumah agak jauh dari mereka terus hidup sendiri. Kenapa niatmu bikin rumah agak jauh? Bikin rumah yang jauh aja sekalian. Mungkin pikiranku ini gak bakal relate buat kalian yang punya keluarga baik-baik dalam tanda petik. Dan sangat relate pada anak yang gak bahagia karena keluarganya. Menurut agama membangkang sama ortu dosa. Tapi kalau ortu aja gak bener, lu mau apa? And yes, para insan tua susah dirubah. Anyway, aku hidup di pedesaan sekitar gunung, masih satu kabupaten sama Sadana Agung. Stigma desa masih cukup kental di sini. Sadana Agung itu Salatiga ya? Daerah-daerah situ. Ya menurut gue pun gak apa-apa sih. Ya intinya lu gak membangkang yang kayak, oh ibu bapak tidak pernah ngertiin aku, kan gak gitu. Toh lu kerja walaupun gak tahu, ya namanya juga orang tua lah. Susah mau lu jelasin tentang trading atau apa. Yang penting kan lu hidup, lu gak minta, lu gak nyusahin. Intinya itu sih. Tapi kalau emang susah ngerti, ya gimana. Coba mungkin lu bikinin apa gitu di rumah. Kalau emak lu butuh apa ada, berarti kan harusnya dia cuek ya, maksudnya. Ya udah nih anak gue menghasilkan kok. Ya nggak tahu sih, tapi ya emang selalu hidup masalahnya itu aja, dilema orang tua dan anak, terutama di negara-negara Asia ya, negara-negara timur. Kayaknya kalau di budaya barat nggak kayak gitu dah. Cuma ya mau gimana, dikasih pengertian aja, jangan berharap mereka mengerti. Ya kalau udah jelasin udah, kalau menurut gue ya. Karena susah juga kalau sampai dia benar-benar plek ngerti banget, susah sih. Toh lu kan bukan yang membangkang gimana. Ya. Umur masih 23 bro, masih muda sekali. Jalan masih panjang. Lanjut. Masih email Juli 12. Biar lega aja. Salam Bang Gilang. Semoga pas baca ini Bang Gilang dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Saya insya Allah sehat dan bahagia juga. Dan saya dengerin dalam keadaan sehat dan bahagia juga. Saya paling suka kutipan Abang yang bilang hidup itu dijalanin bukan dipikirin. Mungkin selama ini saya terlalu banyak mikirin tentang hidup saya. Jadi tanpa sadar nggak bisa jalanin dengan bahagia. Celah. Cuma mau bilang itu aja sih dulu Bang. Biar lega karena penasaran pengen email. Celah pengen email aja. Email aja penasaran. Kan email tinggal email. Terima kasih sudah dibacain. Semoga sempat dibacain. Semoga Bang Gilang gak pernah kurang inspirasi dalam berkarya. Amin. Salam sehat selalu. Sehat selalu juga. Terima kasih banyak. Lanjut. Halo Kak Gilbas. Sebelumnya tolong jangan sebutin namaku. Hehe. Mau curhat aja. Akhir-akhir ini sosmed udah kayak kolom obituari. Saking banyak banget berita duka. Bener sih. Apalagi 3 minggu belakangan tuh kayak, wow nih tiap hari. Hari ini ada teman yang baru saja ditinggal sahabatnya di usia yang masih muda. He was just 24 years old. Sebelum ini 2 teman dekatnya udah berpulang ke Tuhan tahun 2015 dan 2017. Buat teman-teman yang kehilangan apapun, it's okay to take your time for grieving. Stay safe, stay healthy, stay sane. Peluk virtual buat semuanya. Makasih banyak udah dibacain.
Ya dan gue sangat setuju sih, lu take all the time in the world untuk coping with grief. Apa bahasa Indonesia? Gue sosok bahasa Inggris. Maksudnya lu punya terserah berapa lama pun lah untuk coping tuh apa sih, coping mechanism itulah untuk grief gitu. Apapun sih menurut gue, mau lu teriak-teriak kayak, lu berhak sih. Iya, walaupun di agama, di saran-saran dari Tumblr mungkin kayak ngasih tahu nggak usah berlarut sedih, jangan berlarut-larut, bahagia jangan berlarut-larut. Gue juga kalau mau ngasih saran ke orang juga gampang ngomongnya, lu kalau seneng jangan berlarut-larut, kalau sedih jangan berlarut-larut bro. Tapi kalau gue sendiri yang ngalamin belum tentu gue bisa jalanin. Namanya juga lagi sedih, lagi seneng, ya kan, apalagi lagi sedih, susah untuk ngatur, ya nggak? Oke lanjut. Halo Bang Gilbas, saya Kukilie, bukan nama asli, ini merek homemade cookies bikinan aku. Boleh nggak sih numpang promosi bang? Hehe. Nih saya promosiin, ngomong Kukilie tulisannya, Kukilie. Ya itulah. Pengen cerita gara-gara denger Bang Gilbas bacain email di episode 98. Terus Bang Gilbas kalau lagu tuh bisa bikin keinget momen tertentu. Nah aku tuh pemain cello bang. Cello tuh Celis, ya gak sih nama pemain cello tuh. Sebelum pandemi minimal setahun sekali aku selalu bikin resital. Resital tuh ibarat komika bikin special show ya. Bedanya punyaku non-profit sih. Terakhir banget aku resital Desember 2019 di Madiun bareng sama teman-teman aku pemain biola yang sebetulnya setahun terakhir dia orang yang aku suka. Yaelah. Aku cewek domisili Jogja, dia cowok domisili Madiun. Dia sesekali ke Jogja, aku sesekali ke Madiun. Dia sesekali ke Jogja, aku sesekali ke Madiun. Dia aku cinta, tapi dia tak bisa dicium. Aduh. Enggak, itu bukan dari email, tadi gue sendiri bikin pantun maksa. Oke lanjut. Bisa karena job main musik atau sekedar latihan bareng. Aku pendem aja perasaan ini. Ya udahlah, pertemanan kami berjalan gitu aja sejak tahun 2014. Tapi menjelang resital ini ada beberapa kejadian yang bikin aku sadar dia kembali ke mantannya. Mungkin aku nggak tahu pasti, nebak. Kurang seminggu sebelum resital, aku ubah karya-karya yang akan aku mainkan jadi karya-karya sedih. Sengaja, aku mau bikin ini momen aku merasakan patah hati. Walau aku bilang tadi nggak tahu pasti, feeling aja sih. Salah satu karya yang aku mainkan, Vocalize dari Rachmaninov, karya yang sebetulnya dibikin untuk vokal dan piano tanpa syair. Kalau aku baca karya ini sebetulnya untuk pemanasan vokal. Tapi kalau didengerin melodinya, buatku sedih banget. Aku anggap karya ini sebagai ungkapan rasa sedihku. Karya ini ditranskrip ke format cello dan piano. Selesai resital, si mbaknya dateng ternyata. Di hotel aku nangis di kamar mandi sampai jam 2 malam. Kalau inget, anjir, waktu itu capek banget. Suatu hari di bulan Desember 2020, siang-siang, random banget muter Vocalize Rachmaninov versi Misha Maisky di Spotify. Gak tahu kenapa tiba-tiba pengen muter Vocalize. Dia gak ada di playlist aku. Aku tahu itu karya bagus dan menyentuh. Tapi bukan untuk aku dengar setiap hari. Di tengah-tengah karya aku nangis kenceng banget sampai sesenggukan. Sebetulnya aku kaget. Aku kenapa nangis? Aku sampai sesek. Aku coba pasrah dan ngebiarin aku nangis aja sampai merasa cukup. Besokannya, dia lamaran. Ngelamar mbaknya. Dia banyak repost ucapan selamat dari teman-temannya di Instastory. Nangis? Enggak. Aku gak nangis. Januari 2021 mereka menikah. Nangis? Enggak, aku gak nangis. Semua udah habis di Desember 2020. Aku merasa dikasih tahu sama Allah. Tamat. Thank you bang. Ini harusnya sedih ya. Sorry gue ketawa tadi.
Kalau menurut, sekali lagi ini kan kalau ngasih nasihat mah gampang. Kalau menurut orang-orang kan ini akan dibukakan pintumu menemukan orang yang lebih baik. Tapi kalau menurut realita kayak anjing sakit hati banget, ya Allah, ini kayaknya gue gak akan dapet cowok lagi, gak akan ada cowok yang bikin gue suka sama dia, ya Allah kapan dia cerainya, gak bisa nih kayak gini, enggak, dia tuh buat gue bukan buat cewek itu. Nah itu kalau realitanya tuh. Nggak gitu ya, kamu kayaknya baik orang. Ya, kukili. Yaudah kamu fokus jualan kue. Di pelampiasannya mungkin coping mekanismenya dengan bikin cookies yang lebih enak lagi. Dan dijual ke ceweknya. Dan dikasih racun. Enggak lagi. Aduh. Oke lanjut. Keresahan mahasiswa luar negeri. Ih mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi bang, saya seorang mahasiswa yang dapat kesempatan melanjutkan kuliah ekstensi dari D3 ke S1 di negara Taiwan. Awalnya saya itu cuma penikmat stand up, jadi nontonin acara spesial show atau stand up orang. Contohnya abang sendiri yang spesial tahun 2017. Nah, kuliah saya kan selesai di awal tahun depan, Januari 2022. Nah, di akhir masa kuliah saya itu sekitar akhir tahun atau awal tahun depan saya ingin membuat special show stand up comedy mengenai kehidupan saya selama tinggal di Taiwan. Karena banyak hal-hal yang keresahannya saya alami selama tinggal di sini, termasuk proses adaptasi dan kehidupan sosial dengan orang-orang lokal yang mungkin relate dengan teman-teman seperjuangan saya di sini. Untuk topik besarnya sudah ada, tapi saya bingung mau mulai dari mana karena di sini tidak ada komunitas tempat sharing-sharing dan saya juga bingung mau ngetes materi ke siapa soalnya tidak ada tempat open mic. Apakah ada solusi dari Bang Gilbas? Kamu udah pernah stand up sebelumnya? Tahu-tahu mau bikin special show aja. Keren sekali. Saya sebenarnya tidak bisa memberi saran ya, karena saya alhamdulillah di Bandung, Jakarta semua tempat open mic ada gitu. Gampang. Tapi saya pernah dengar dari teman-teman, kayak waktu itu saya berapa minggu lalu sharing sama Stand Up Indo Tokyo. Iya mereka ada komunitasnya. Tapi ya gitu, mereka cuma ngumpulin ada yang suka stand up, ada yang suka stand up. Akhirnya udah kumpul, akhirnya bikin. Ya udah, mereka sekarang open mic-nya udah ke berapa belasan deh, kayak udah belasan open mic 2 minggu sekali. Dan mereka karena nggak ada kafe atau apa gitu kan ya, susah nyewa kafe, akhirnya mereka nyewa ruang serbaguna aja setiap 2 minggu, nyewa ruang serbaguna, diumumin di grup-grup Indonesia di sana. Ya udah orang dateng emang untuk nonton anak-anak ini open mic gitu. Jadi kalau kamu nggak ada komunitas, selalu ada jalan. Ini contohnya orang-orang yang di Tokyo itu ngumpulin, saling suka stand up juga, suka stand up ketemu. Ntar jangan bilang ntar nggak ada yang suka stand up, ada pasti, dicari lah coba komunitas Indonesia. Atau kayak cuma saya juga banyak teman-teman komik bahkan yang di Jakarta loh, kayak nggak ada open mic dulu dia pernah cuma ngumpulin teman-temannya berlima gitu, dengerin dong gue mau ngetes materi kayak gitu. Ada banyak cara kalau emang lu mau gitu. Kalau emang mau pasti ada jalannya macam-macam. Kalau saya tidak bisa memberi itu pengalaman karena alhamdulillah di tempat saya tinggal Bandung Jakarta selalu banyak tempat untuk ngetes materi. Nah kayak gitu caranya, kumpulin teman saling yang suka sama stand up, atau lo kumpulin teman untuk gue punya ini mau dengerin nggak, kayak gitu. Alhamdulillah saya bisa lolos ikut workshop tipis-tipis respect dari Comika Pecahkan untuk belajar membuat materi stand up yang diajari langsung oleh Bang Diani Beler, Ridwan Remin, Awe Panji. Apakah pilihan yang saya ambil ini sebagai pemula udah benar Bang? Sebagai langkah awal untuk membuat special show di akhir tahun atau awal tahun depan? Ya bener lah, belajar dari ahli-ahlinya. Tapi tetap teori itu tidak ada gunanya kalau tidak dicoba open mic, di deliverin, dipraktekin, diomongin gitu. Dengan cara yang macam-macam, karena kalau open mic biasa ya mungkin emang masih susah sekarang. Tapi banyak cara lah, gue yakin bisa kok. Terima kasih sebelumnya, sehat-sehat selalu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi dicoba aja, jangan menyerah karena tidak ada komunitas atau tempat open mic. Sebelumnya gue juga pernah sharing sama Stand Up Indo Mesir. Kalau mereka kebetulan ada kayak semacam cafe yang punya orang Indonesia, jadi mereka bikin open mic di sana. Kalau yang Tokyo tuh keren tuh, berarti dia nyewa ruang serbaguna aja kayak udah nyewa venue buat bikin show, tapi padahal open mic kayak gitu. Gue sempat diceritain juga awal mulanya kayak ya si ini kenal sama ini, oh saling kenal, oh suka stand up, oh udah bikin ya, kayak gitu aja. Bisa pasti. Lanjut.
Apes itu temenan sama satu hal yang ada di hidup lo. Maksudnya apes itu temenan. Ini terakhir kali ya. Udah berapa menit nih? 45. Halo bang. Udah. Seperti kebanyakan isi email lu sebelumnya, gue juga mau berbagi keluh kesah biar lega. Sebelumnya kenalin, biar jelas gue urutin. Aduh. Sorry. Nama Kudil. Umur 27, domisili Kalibata, Mifa, minuman favorit, jus alpukat, haha bercanda. Oke serius sekarang, ada gak sih satu hal yang lu rasa selalu apes atau bad luck tuh? Udah say hi dari jauh kalau berurusan sama satu hal ini. Gue selalu ngerasa Gue selalu ngerasa apes kalau urusan sama love relationship. I do really suck. What are you really suck? Oke, lanjut. Suck di sini tentu artinya sial ya. Terakhir pacaran 2010. Wow, berarti 11 tahun lalu ya. Dan sampai sekarang gue belum punya pacar lagi. Mantan udah nikah dan udah punya anak. He live happy life and fine. But me, jomblo. Ditambah semakin tua, circle semakin sempit. Relasi di luar kerjaan gak ada lagi, terus ditambah covid. Sensor ya bang. Anjing. Makin apes aja gak sih? Oh, anjing itu harusnya gak usah dibaca ya. Ini anjingnya panjang lagi, E-nya ada 5. Oke lanjut. Sebenarnya ada yang deketin, tapi beda keyakinan. Kan ya bingung. Nggak dijalanin ya, tapi mumpung ada yang mau. Dijalanin sama aja membawa diri sendiri ke ujung jurang. Kan baru sampai ujung, belum sampai jurang. Oke lanjut. Ada lagi dideketin sama manajer kantor lama. 10 years older than me. Umurmu berapa tadi? 27, berarti dideketin 37. Ya. Udah deket nih, I just found out that he's married and has one child. Lah, kok bisa manajer kantormu, kamu gak tahu udah nikah? Astaga. Sedih, marah, terus mikir, anjrit penampilan gue gak kayak dede-dede open BO kok. Masih kena sama yang begini, WK gitu aja Bang Gilang. Semoga sehat selalu, corona cepet hilang, dan gue bisa datang let's show you on stage without any worry. Amin. Bye, thank you. Send from my iPhone. Oke, mantap iPhonemu. Gak tahu ya, kalau gue ya selama ini tuh gak pernah merasa sedih saat jomblo, merasa sedih saat nggak punya pacar gitu, nggak pernah merasa jumawa banget saat punya pacar. Jadi saat nggak punya pacar pun nggak pernah mikirin, aduh gue nggak punya pacar lagi teman-teman, nggak punya pacar. Tapi ntar ada aja punya pacar gitu loh. Gimana ya? Kayaknya kan ada yang bilang kan semakin kita pengen sesuatu tuh semakin susah dapetinnya. Mungkin lu ngerasa atau lu terlalu pengen kali dapat pacar kan, kayak lu bilang semakin tua, circle semakin sempit, ada corona segala macam, jadinya kayak ekspektasi gitu, ada beban gitu harus punya pacar, gitu nggak sih? Nggak ya? Ya intinya gitulah. Ya mungkin kalau Anda lebih slow, tapi kalau slow takut keslowan ya, terlalu santai ntar malah jadi saya juga bingung. Aduh. Ya banyak-banyak berdoa aja. Mungkin kalau gue juga sering bilang sih, mungkin kita harus mulai tidak usah mengharapkan, tapi lu memperbagus diri lu. Misalnya lu banyakin nambah kelas online gitu, nambah skill apa, jadi memperbagus diri gitu secara diri pribadi. Ntar siapa tahu di luar tujuan utamanya mungkin nambah skill, nambah pengetahuan, nambah ilmu untuk diri sendiri, tapi di luar itu siapa tahu ntar tiba-tiba jadi nyangkut ketemu jodoh di mana atau kenal sama siapa, ya nggak sih? Jadi memperbagus diri aja. Gue tahu lu nggak nuntut di situ, nggak bilang lu nuntut pengen cowok yang ini, pengen cowok yang itu, nggak ya, kecuali jangan cowok yang udah nikah ya. Cuma kan ada bagusnya lu memperbagus diri, jadi siapa tahu ya bikin apa kayak bikin blog kali, bikin konten apa, jadi ternyata nambah skill dan siapa tahu malah menjadi jalan untuk bertemu dengan jodoh. Kita tidak pernah tahu. Oke, sudah. Nice, ini akan tayang tepat waktu insya Allah. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sekali lagi, saya selalu tidak bisa diingatkan untuk selalu sehat, selalu jaga kesehatan, lakukan apa yang lo percaya, jaga diri, sehat-sehat terus lah pokoknya lah ya, biar kita ketemu lagi terus di podcast ini. Alright, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Dadah.